Selamat pagi dan shalom. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan Kristus. Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan ibadah di rumah. Memperhatikan himbauan pemerintah, PGI, dan Sinode GKJ terkait pandemi COVID-19, maka majelis memutuskan memperpanjang pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Yang kedua, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Majelis akan melayangkan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Kristi Adi Nugroho, putra Bapak dan Ibu Dr. Andes Susanto Adipala, dengan Saudari Magdalena Widianti, putri Bapak dan Ibu Widodo Maos, pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengacu protokol kesehatan. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Yang ketiga, warta jemaat selengkapnya dapat Bapak dan Ibu baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu 7 Juni 2020. Majelis GKJ Adireja Adipala mengucapkan selamat beribadah dalam Minggu Trinitas ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas, masuk dalam keheningan sembari menghayati karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan. Dan mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Jemaat, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya.
Keserakan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian kidung Jemaat 25 bait yang pertama sampai dengan ketiga. Ya Allahku di cahaya. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara sekalian, di tengah-tengah keluarga dipersilahkan untuk saling bersalaman dengan mengucap damai Tuhan bersamamu. Damai Tuhan. Damai Tuhan bersama. Damai Tuhan bersama. Jemaat, mari dalam posisi berdiri kita menyanyikan nyanyian kidung Jemaat nomor 246 bait yang pertama. Ya Allah yang Maha Tinggi. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat Tuhan yang masih memampukan kami untuk berhimpun meski kami harus bersekutu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tetapi Tuhanlah yang menyatukan kami bersama di dalam Roh Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan biarlah Roh Kudus berkarya atas diri kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan di balik pewartaan sabda Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan sabda pada pagi hari ini Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan, serta menjadikan sabda Tuhan sebagai laku di dalam mengarungi hidup kesehariannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama beribadah minggu, dan minggu ini adalah Minggu Trinitas, di mana kita menghayati karya Tuhan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adapun judul khotbah pada saat ini diberi judul Terlibat Memulihkan Ciptaan Bersama Allah Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Kalau pagi hari ini melalui judul kita diajak untuk terlibat memulihkan ciptaan Allah, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Apa saja yang kemudian harus kita wujudkan
di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama adalah ketika Allah menciptakan dunia beserta isinya, ciptaan Allah yang telah tercipta dilihat oleh Allah sendiri dalam keadaan baik. Kitab Kejadian pasal yang pertama memberikan kesaksian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya Bapak Ibu, alam yang diciptakan oleh Tuhan berada dalam kondisi yang baik. Kemudian ketika Allah menciptakan dunia beserta isinya ini baik adanya, Allah pun kemudian menyerahkan mandat pemeliharaan kepada manusia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa justru manusia yang diserai oleh Tuhan, diberi mandat oleh Tuhan untuk menguasai dan memelihara ciptaan Allah ini? Mazmur pasal yang ke-8 memberi sebuah kesaksian kepada kita. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Manusia dipandang oleh Tuhan memang layak diserai mandat untuk memelihara ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, justru manusia tidak bisa menjalankan mandat Allah itu sepenuhnya. Manusia justru dengan rakus dan serakahnya merusak alam di mana itu diserahkan kepada pemeliharaan oleh manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian yang terjadi, apa yang harus kita lakukan bersama? Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa alam di mana tempat kita hidup, tempat kita merajut kehidupan, bukan hanya milik kita, tetapi juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengejar mandat yang disematkan Allah kepada kita, memelihara ciptaan Tuhan. Dan mandat itu sekarang Bapak Ibu bukan hanya memelihara, tetapi justru ada mandat yang lebih dari itu, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pemeliharaan yang diserahkan kepada manusia. Tadi saya sudah mengatakan Bapak Ibu, karena kerakusan, karena keserakahan, justru alam ini rusak oleh manusia, termasuk diri kita. Nah kalau pemeliharaan ini diberikan kepada kita, artinya sebagai wujud tanggung jawab pemeliharaan, kita pun harus memulihkan Bapak Ibu alam yang saat ini
telah rusak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keprihatinan mendalam yang begitu saya rasakan ketika alam yang indah, yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah, yang kita tempati bersama, ternyata justru hari demi hari terlihat semakin rusak karena eksploitasi alam yang begitu luar biasa. Bukan hanya alam diperdayakan, tetapi alam juga diperlakukan tidak baik. Sampah yang harusnya tidak merusak keindahan alam, justru kita membuangnya sembarangan. Dan kalau sembarangan kita membuang sampah, Bapak Ibu, ternyata ada dampak yang mungkin akan kita rasakan. Entah itu penyakit, entah itu bau, dan yang lebih fatal adalah banjir, Bapak Ibu. Banjir disebabkan oleh sampah yang menghambat, menyumpat pergerakan aliran air. Seperti kejadian yang beberapa saat yang lalu terjadi di salah satu daerah di Wonogiri. Meski Wonogiri terkenal dengan daerah tinggi, masuk dalam dataran pegunungan Seribu, tetapi beberapa saat yang lalu Tirtomoyo dilanda banjir. Dan ternyata Bapak Ibu, penyebab dari banjir ini adalah karena sampah yang menyumpat, menghambat aliran air di sungai. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita kemudian merefleksikan kembali akan panggilan kita, mandat bagi kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan. Sekali lagi, pandemi corona. Ada beberapa ahli yang mengatakan virus ini sebenarnya adalah virus binatang. COVID-19 adalah virus binatang. Tetapi kemudian kenapa menular kepada manusia? Karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, binatang kelelawar itu mengalami stres. Sehingga virus ini kemudian membuat dirinya mati. Stres kelelawar karena habitatnya semakin hari semakin rusak. Beberapa hari belakangan ini kita merasakan begitu panas, Bapak Ibu. Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global. Oleh sebab itu monggo Bapak Ibu, sebagai wujud tanggung jawab kita, sebagai kepunyaan Allah, tanggung jawab kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, yang diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan. Saatnya bagi kita menemukan kembali sebagai wujud tanggung jawab kita adalah memelihara alam ciptaan ini. Dan saat ini bukan hanya memelihara, kita pun memiliki tanggung jawab memulihkan alam ini.
Pertanyaan mendasar bagi kita, kalau kita memiliki tanggung jawab memulihkan alam, apakah kemudian kita mampu? Apakah kita mampu, Bapak Ibu? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita tidak akan pernah mampu. Tetapi mari kita yakini sabda Yesus yang diberikan kepada para murid, yang tersurat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20 bagian akhir, memberikan janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari Bapak Ibu, janji Tuhan Yesus ini kita yakini. Supaya apa? Supaya kita pun boleh menghayati karya Allah yang utuh dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama Allah Trinitas kita akan dimampukan untuk terlibat memulihkan alam ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita datang kembali ke hadirat Tuhan di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, melalui terang sabda-Mu, kami Tuhan ajar bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus menjalani hidup dan kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, bagaimana kemudian kami merenungkan kembali akan mandat yang telah Tuhan percayakan kepada kami, memelihara alam ciptaan Tuhan, serta memulihkan alam ciptaan Tuhan yang sudah kami rusak. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami melalui kasih kuasa Tuhan, supaya bersama dengan Engkau Allah Trinitas, kami Tuhan mampukan untuk memulihkan alam ciptaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, baik hidup dan kehidupan kami sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih ada di dalam hidup kami. Kami masih harus menjalani ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini ya Tuhan, meski kami harus menjalani hidup peribadatan di rumah kami masing-masing, tetapi persekutuan bersama dengan Engkau akan mampu kami rasakan, karena kami meyakini dan percaya bahwa Roh Tuhan telah Tuhan percayakan kepada kami, telah memperbarui hidup dan kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami senantiasa boleh merenungkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kami boleh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, biarlah kami mewujud nyatakan kepedulian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami untuk melihat derita, penderitaan sesama kami. Jauhkan kami dari sikap pementingan atas diri kami, kelompok kami, ataupun golongan kami. Terlebih ya Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah
pandemi ini. Dan biarkanlah kami juga ikut ambil bagian di tengah-tengah kehidupan bernegara, berbangsa, mendukung upaya yang begitu keras dilakukan oleh pemerintah demi menghambat, demi mengatasi COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan pemimpin negara ini yang bekerja dengan segenap upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikanlah penyertaan, berikanlah kemampuan, berikanlah perlindungan. Dan kami pun juga menyerahkan rekan-rekan kami tenaga medis, entah itu dokter, entah itu perawat, ataupun saudara-saudara kami yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Kami mohon secara khusus perlindungan dan rahmat Tuhan. Aparat TNI dan Polri yang juga ikut ambil bagian bukan hanya menjadi bagian gugus COVID-19, tetapi harus menjaga keamanan negara ini. Kami serahkan di dalam karya Tuhan sendiri. Gereja Tuhan di muka bumi, dan secara khusus gereja Tuhan di GKJ Adireja Adipala yang sebentar lagi hendak memasuki usia yang ke-100 tahun. Tolong Tuhan, di tengah-tengah usia 100 tahun ini, biarlah Tuhan mengajar kami untuk berbagi hati Kristus terhadap keadaan di negara kami, keadaan di lingkungan kami, bahkan keadaan di belahan dunia ini, mengingat tanggung jawab yang Tuhan sertakan bagi kami, kehidupan bersama. Biarkanlah kami memaknai usia 100 tahun sebagai penyematan ulang panggilan bagi kami hadir menjadi garam dan terang kehidupan. Secara khusus ya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang masih harus kami kerjakan, meski kami dalam keadaan sulit, biarlah Tuhan mampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan menghadirkan pelayanan yang betul-betul menjadi sarana jemaat Tuhan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan pelaksanaan pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas anak-anak kami Kristi dan Lena yang akan dilayankan pada tanggal 14 Juni besok. Biarlah dalam campur tangan dan kemurahan Tuhan sendiri. Persiapan-persiapan yang kami lakukan, yang mempelai lakukan, dan keluarga mempelai lakukan, biarlah dalam naungan berkat dan rahmat Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 287B. Bait yang pertama dan bait yang ketiga. Sekarang beri syukur. Kita nyanyikan sambil berdiri. Hatimu
diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.